Arung Maraja Mapatongenge, raja yang selalu mengiyakan. Ada suatu negeri, rajanya sangat suka mengiyakan. Apa saja yang dikatakan orang, apa saja yang disampaikan orang kepadanya, semua dibenarkannya. Berdatanganlah orang bercerita kepadanya, dan tidak satu pun yang tidak dibenarkannya. Raja itu mempunyai seorang putri yang belum lagi bersuami. Sudah banyak raja yang melamarnya, tetapi tidak ada yang diterima, melainkan diadakan sebuah keramaian dan diumumkannya bahwa anaknya akan dipersuamikan kepada siapa saja yang dapat bercerita, tapi cerita tersebut tidak ia benarkan. Maka berdatanganlah orang yang pandai bercerita, yang pandai berbicara, semuanya membawa cerita. Ada yang mengatakan bahwa ia pernah menemukan rotan yang panjangnya 7 kali keliling dunia. Ada lagi yang mengatakan bahwa ia pernah menjumpai seekor kerbau besar sehingga orang dapat bermain sallo pada ujung tanduknya. Terhadap cerita demikian, raja selalu saja menanggapinya dengan kata, "Boleh jadi." Hal ini disebabkan oleh kebiasaan raja mengiyakan perkataan orang. Apa saja yang diceritakan orang selalu ia benarkan. Terdengarlah berita itu oleh seorang orang tua, seorang kakek yang berumur kira-kira 80 tahun. Orang tua itu ingin juga pergi ke pesta raja. Sesampai ia di depan raja, bertanyalah raja, "Apa pula maksudmu, nenek?" Menjawab kakek itu, "Hamba tuan, ingin hambamu ini mencoba-coba. Siapa tahu hambamu inilah yang tidak akan dibenarkan perkataannya oleh raja, sehingga hambalah yang akan jadi menantu tuanku." Kata raja, "Baik, berceritalah, saya dengarkan." Berceritalah nenek itu, katanya. "Umur hamba ini sudah 80 tahun, tetapi baru saja kemarin dahulu kembali dari bawah tanah." Bertanya raja, "Bagaimana ceritanya?" Kata nenek itu, "Pada suatu hari hamba pergi ke hutan. Hutan lebat jalin berjalin. Tiba-tiba hamba bertemu dengan sebatang pohon pisang. Pisang itu tinggi sekali. Di bawah daunnya lewat matahari. Jika matahari terbit di timur lalu bergerak ke barat, di bawah daun pisang itulah ia lewat. Sesampai di atas, hamba ambil buahnya. Tiba-tiba hamba merasa penat, lalu tergelincir turun. Namun tidak pernah hamba lepaskan batangnya. Karena tingginya, ketika jatuh itu, hamba terperosok ke dalam hingga tiba di dasar tanah. Itu pula lah yang biasa disebut pertiwi. Pada waktu sampai di sana, hamba terkejut dan menganggap sudah akan mati. Sebab ada pula rupanya negeri di bawah sana dan rakyatnya sangat banyak. Tambahan pula agak lain orang di negeri itu. Ditanyainya hamba datang dari mana. Hamba jelaskan bahwa hamba dari dunia. Hamba memanjat pohon pinang lalu jatuh, terperosok sampai ke sini. Rakyat yang menemukan hamba tadi melaporkan hal ini kepada rajanya, katanya. "Ada orang dunia yang jatuh dari atas lalu sampai di negeri ini." Hamba pun menghadap raja orang pertiwi itu. Hamba ditanyai, katanya, "Dari mana engkau?" Hamba jawab, "Dari dunia." Tanya lagi, "Mengapa engkau sampai di sini?" Hamba jawab lagi, "Pada suatu hari saya berjalan-jalan di hutan dan menemukan sebatang pohon pinang yang sangat tinggi. Karena hendak mengetahui bagaimana tingginya, lalu saya panjat. Sesampai di puncaknya, saya tergelincir lalu jatuh terperosok sampai di sini." Raja itu bertanya lagi, "Bagaimana adat istiadat rakyat di atas sana itu? Adakah juga yang disebut raja? Adakah juga pemerintahnya?" Hamba menjawab, "Ya, sama saja dengan di sini." Bertanya pula raja orang pertiwi itu,
siapa nama rajamu di sana?" "Hamba sebutkanlah nama tuanku, keturunan ini, namanya ini." Tidak hamba duga, raja itu tiba-tiba berkata, "Wah, telah menjadi raja pula si Anu itu. Adapun si Anu itu hanya budak saya dahulu. Kalau demikian, saya akan ke sana sebab sudah menjadi raja ia. Saya akan menemuinya." Pada waktu orang tua itu mengatakan bahwa rajanya adalah budak raja di Pertiwi, tanpa berpikir panjang raja itu berkata, "Hah, bohong dia itu. Tidaklah ada orang yang berhak memperbudak nenekku dahulu sejak dahulu kala." Berkatalah nenek itu, "Mohon diampuni tuanku. Hamba kira ada pengumuman tuanku yang mengatakan bahwa barang siapa yang membawa cerita kepada tuanku lalu tidak dibenarkan, maka orang itulah yang berhak memperistri tuan putri dan menjadi menantu tuanku. Oleh karena perkataan hamba tidak tuanku benarkan, maka hamba inilah yang berhak menjadi menantu tuanku." Karena raja malu kalau mengingkari perkataannya, maka dikawinkanlah tuan putri dengan orang tua itu. Demikian cerita Undita kali ini. Selamat menikmati. Semoga menyenangkan.